Sobat Impact Talk, balik lagi bersama Babang Host. Hari ini tanggal 31, wah kita beneran ada di penghujung tahun 2020. Buat yang mau merayakan malam ini, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan menyaksikan apa yang terjadi di Gereja Baptis Pertama sepanjang tahun 2020 yang ke part kedua. Jadi yang kemarin kalau misalnya udah kelewat, bisa coba cek lagi di playlist channel ini. Ada Kaleidoskop part 1, nah ini part 2-nya. Jadi kalau yang kemarin belum menyaksikan, bisa saksikan dulu baru menyaksikan yang ini. Hari ini kita akan melihat apa aja yang terjadi sepanjang tahun 2020 di Gereja Baptis Pertama ini. Nah, sebelumnya tapi saya juga ingin menyapa teman-teman atau Sobat Impact Talk yang sudah setia mendukung, luar biasa. Dan kami tunggu masukannya apa yang harus dilakukan atau yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan di Impact Talk. Jangan ragu untuk menghubungi nomor yang ada di layar nanti supaya kita bisa mensajikan atau menayangkan yang lebih bermanfaat lagi yang bisa membantu Sobat Impact Talk semakin bertumbuh di dalam iman, makin mengenal Kristus, dan nanti Sobat Impact Talk bisa masukkan kritik dan saran ke nomor yang di layar. Kalau sulit, jangan ragu, di deskripsi tinggal buka deskripsi, di sana ada linknya, tinggal klik link WhatsApp-nya itu bisa langsung kirim pesan tanpa men-save nomor yang di layar. Udah sangat praktis banget pokoknya. Dan juga kita ada website, jangan lupa untuk dikunjungi juga di idc.church, idc.church. Mudah sekali, langsung dilihat semua aktivitas, semua informasi ada di sana. Dan juga kalau Sobat Impact Talk mau bertanya, di deskripsi juga ada Google Form yang disediakan untuk pertanyaan-pertanyaan seputar kerohanian. Nanti kita akan bahas bersama pastoral di Gereja Baptis Pertama. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita saksikan Kaleidoskop Gereja Baptis Pertama tahun 2020 part 2. Ya masih terlibat. Ya apa ya, pas awal itu kan rekamannya masih di rumah, jadi ya nggak bisa gimana-gimana, cuman nyanyi doang gitu, dan musiknya ngambil dari YouTube gitu. Atau lebih gampang juga ya, karena kalau misalnya ada salah apa bisa diulang lagi, terus ya persiapannya juga lebih pendek ya, tapi untuk persiapan untuk rekamannya itu yang lebih lama. sama hampir mirip dengan Joanna, jadi perlu persiapan dengan lebih baik lagi, karena asa kagok gitu ya, kita lagi mau nyanyi terus ada kamera, dan biasanya kan kita lihat orang, tapi ini harus lihat kamera, jadi kadang-kadang lebih banyak salahnya daripada betulnya. Jadi harus sering berkali-kali untuk rekaman. Nah, di Ibadah Online ini saya ada di tim editing. Jadi beberapa kali itu sempat untuk ngedit video-video singer, terus digabungin gitu. Jadi misal ada 3 orang singer, aku gabungin 3, terus ngedit-ngedit. Kebanyakan sih memang di lagu sih untuk Ibadah Online. Kita sempat terlibat sih sebagai WL dan singer ya. Dan memang kan itu WL singer itu direkam dulu gitu ya, direkam dulu, dan satu paket untuk kebaktian bahasa Indonesia dan kebaktian bahasa Inggris gitu. Jadi sekali rekaman itu kita biasanya 8 lagu, 4 lagu bahasa Indonesia, 4 lagu bahasa Inggris. Kalau ibadah online paling saya cuma ngirim lagu ya, ada yang lain mintain tolong diketikin lagu, diprintkan, paling itu aja sih. Terus kalau buletin sih masih bikin. Kalau buletin masih bikin, tapi tidak harus dicetak. Jadi berupa PDF dan dikirim ke jemaat melalui grup KU aja. Itu dikirimnya setiap hari Sabtu malam. Paling terlibatnya itu untuk ibadah online. Waktu pertama banget sih mungkin nggak langsung membantu, karena waktu yang awal banget Pak Ardi yang mengedit dan masukin di YouTube ya dan Facebook. Tapi setelah berikutnya jadi yang menolong juga
ya akhirnya yang ngirimin link ke grup dan juga waktu itu mulai juga setiap hari ada ayat yang dikirimin ke grup dan ke jemaat. Itu juga termasuk dari bagian ibadah juga ya. Terus ada kesempatan juga ya ikut melayani juga karena kan rekaman dari rumah, jadi ya nyanyinya dari rumah ya ikut juga terlibat di di worship leader ya. Jadi saya mulai terlibat itu waktu udah mulai rekaman di gereja, baik waktu kebaktian kenaikan Tuhan Yesus yang pertama kali kita rekaman di gereja maupun waktu live streaming. Kalau ditanya masih terlibat, masih seringnya sih bagian editing ya, karena lagi-lagi online kan butuh video untuk diedit gitu, jadi lebih sering untuk edit video gitu. Cuman sesekali aku pun bantu ngisi piano atau mungkin biola gitu. Puji Tuhan diberi kepercayaan untuk mengedit video ibadah gitu. Jadi biasanya kita dibagi-bagi timnya gitu ya. Jadi ada yang khusus mengedit video pujian, ada yang khusus mengedit video khotbahnya, kemudian nanti disatukan jadi satu rangkaian gitu. Pernah jadi harus rekaman lagu buat ibadah online. Ya begitulah, serba gagap ya karena Gak biasa ngomong sama kamera. Terus Maksudnya nggak ada orang beneran tuh, ya buat saya paling susah tuh nggak ada orang beneran di depan tuh agak susah. Kalau dari saya dulu aja sih, sebetulnya sih kan kita tuh mengalami beberapa fase perubahan gitu ya, maksudnya dari yang recording di rumah, well singernya, kemudian pemain musiknya juga bisa ngambil kutipan atau instrumen, kemudian diisi fill-in dengan nyanyian, kemudian terakhir sebelum diputuskan untuk kembali lagi ke seperti itu kan sudah ada live streaming dari gereja gitu di hari Minggu. Nah jadi ya mengalami variasinya sih gitu ya. Jadi kalau buat kami mungkin yang paling cocok sebetulnya si live streamingnya yang kemarin itu gitu kan dari gereja. Kalau saya mungkin buat saya pribadi sih gereja baptis pertama tuh cukup gerak cepat juga, cepat tanggap dalam situasinya, dan bersyukur Tuhan juga sudah mempersiapkan beberapa anak muda yang sudah disiapkan untuk editing ya sebelum pandemi ini mulai gitu. Jadi itu mereka sudah terbiasa juga untuk menyiapkan editan segala macam gitu ya. Jadi memang perlu belajar lagi untuk edit ibadah, tapi cepat gitu, mereka cepat bergerak. Jadi kita dari awal mulai ibadah di rumah tuh sudah bisa kita nikmati gitu ibadah di rumah. Ya walaupun dengan segala kekurangannya gitu, tapi ya Tuhan sudah memimpin, menolong, menyiapkan kita untuk pekerja-pekerjanya tuh dipersiapkan untuk melayani gitu. Saya sih kagum dan angkat jempol untuk para editor kita. Luar biasa. Menurut aku sih dari segi penyampaian video dan juga dari kejelasan-kejelasan yang kita kan terus improve juga nih. Dari segi videografinya juga, misal awal-awal kita pakai video selfie itu dulu waktu awal banget. Terus sekarang kita udah bisa ada di gereja, kita pakai kamera yang benar. Terus timnya juga lengkap, ada pemusik dan lain-lain. Jadi ya sekarang aku udah seneng banget sih, udah banyak improve gitu. Yang aku lihat sih pastinya semakin kesini semakin membaik gitu. Aku ingat banget waktu awal-awal sebagai editor gitu ya, gitu ditayangin, loh kok balapan gitu ya, nyanyi sama soundtrack kayak gitu kan, masih belum ini ya, belum ya jam terbang makes perfect lah gitu. Aku tuh sangat baik, kayak buat saya pribadi tuh kayak baru pertama kali gitu loh mengalami menyaksikan ibadah online, terlibat dalam ibadah online gitu, dan menjadi bagian bahkan dari petugas-petugas ibadah online. Menurut saya sangat baik. Awal-awal ya mungkin karena baru-baru ya, jadi ada beberapa yang agak-agak masih kurang gitu, tapi sepanjang tahun ini sampai saat ini sangat baik.
kalau saya melihat banyak sekali improvement ya, maksudnya kemajuan ya, yang tadinya awalnya dengan recorded, dengan apa istilahnya dari mulai yang sangat sederhana, kemudian setiap orang yang tadinya mungkin belum terlibat bisa dilibatkan seperti itu ya. Kreativitas di balik layar juga lihat ya, mungkin nggak semua orang memahami di balik layar ya, tapi saya lihat kayak tim apa di belakang itu yang editing, yang semua ya, yang mempersiapkan itu kan luar biasa ya. Saya melihat itu perkembangannya sangat-sangat baik, sampai akhirnya juga bisa live streaming, ya kan, itu sesuatu yang luar biasa. Walaupun dengan situasi kondisi sekarang mengharuskan kita recorded lagi, seperti itu ya. Benar sih, setuju. Kalau saya juga lihat semakin hari semakin baik ya gitu. Saya ingat waktu awal online gitu masih suara masih balapan dengan gambarnya gitu ya. Mungkin yang tim editingnya juga masih harus banyak belajar dan bekerja keras gitu. Tapi semakin hari kita lihat semakin canggih sih kayaknya, memang Tuhan persiapkan semua ya. Ya kita nggak tahu ke depan akan seperti apa, mungkin itu juga akan menjadi berkat tersendiri buat tim edit gitu ya, tim orang-orang yang di balik layar, pasti Tuhan punya rencana yang khusus juga lah buat mereka gitu ya. Ini dianggap sebagai pelatihan jadinya ya, karena saya lihat semakin hebat loh gitu. Salut lah sama kalian nih anak-anak muda yang ngedit, yang terlibat di balik layar. Kalau kita jemaat kan bisanya menikmati ya, tapi kita nggak tahu kerja kerasnya teman-teman yang di balik layar. Dan saya kalau bisa sih 4 jempol nih semuanya angkat. Ya, hebat. Biasanya kita kebaktian tuh ada KU1, KU2, bahasa Inggris, lalu KU4 yang pada hari-hari terakhir sebelum COVID itu banyak diisi oleh mahasiswa STTB ya, jadi laboratorium mereka. COVID kan memaksa gereja untuk melakukan online. Dan kita harus bersyukur kalau menurut saya secara pribadi dan sebagai jemaat gereja Waktu Pertama merasa sangat bersyukur dan merasa sangat berterima kasih. Mungkin ini juga kesempatan untuk mengucapkan terima kasih juga kepada pastoral ya, Pendeta Adi, Pendeta Istrianto dan Pendeta Iwan yang pertama sangat semangat melayani gitu ya dalam kebaktian online ya. Yang keduanya lagi mau bekerja ekstra sungguh-sungguh, membuat video. Kalau saya dengar ceritanya itu sampai jam 5 pagi kurang tidur gitu ya untuk merekam, lalu nggak punya tripod, akhirnya pakai tangga gitu ya. Lalu kamera juga nggak ada, pakai HP. Jadi artinya begini, dalam situasi seperti ini ternyata pastoral kita, Pendeta Adi, Pendeta Is, dan Pendeta Iwan itu menunjukkan kualitas mereka sebagai pendeta yang benar-benar sangat mengasihi dan sangat concern kepada jemaat-jemaatnya, sehingga mau bekerja ekstra, bekerja keras, mencurahkan semua perhatian, semua energi, bahkan belajar hal-hal baru ya, hal-hal teknis, penggunaan YouTube, mungkin juga belajar software baru, bagaimana mengedit video dan lain-lain. Karena sebagai jemaat kita bisa merasakan bahwa kebaktian online itu ternyata bisa berlangsung dengan baik gitu ya. Walaupun yang pertama-tama pakai rekaman, yang keduanya lagi adalah streaming, tapi semuanya bisa berlangsung baik. Dan kami juga sebagai keluarga mengucapkan terima kasih juga kepada para jemaat yang lain yang ketika diajak untuk jadi WL, diajak untuk jadi bagian yang lain, itu semuanya antusias dan semuanya bekerja sama dengan kompak dan semuanya bisa melakukan bagiannya. Jadi gereja kita memang melakukan bagian sebagai gereja yang benar-benar bersehati dan benar-benar kompak dalam melakukan kegiatan ibadah dan juga kegiatan kebersamaan. Untuk kebaktian itu yang kami bisa rasakan ya. Jadi kami sangat mengucap syukur. Ya, ketika pertama-tama kita harus melakukan ibadah online, memang pergumulan ya sebenarnya tidak terlalu banyak yang dipikirkan ya, karena kalau bagi kami fokus
apa yang harus dilakukan, yaitu kita harus memproduksi video yang dapat digunakan untuk ibadah seluruh jemaat. Jadi di minggu-minggu pertama kami konsentrasi bagaimana bisa merangkai sebuah tayangan ibadah tanpa kumpul di gedung gereja. Nah, jadi kalau beban, tidak ada beban sebetulnya karena fokusnya untuk memproduksi dan menghasilkan video-video tersebut. Kemudian dengan keyakinan bahwa kita harus memberikan yang terbaik. Namun minggu depan kita selalu berevaluasi apa yang bisa diperbaiki minggu depan, apa yang bisa diperbaiki minggu depan, apa yang bisa diperbaiki minggu depan dan selanjutnya, sehingga pengalaman ibadah semakin minggu didoakan dan diharapkan itu bisa semakin meningkat sampai yang kita tentu sudah ikuti progres-progres yang sudah dilakukan seperti apa. Ya, kita berharap itu dapat terus menolong setiap jemaat datang beribadah kepada Tuhan. Ya. Sejauh ini sih Impact Talk yang paling sering. Saya suka nonton Impact Kids, kayak kan juga buat anak-anak, ya udah gitu. Oke, untuk saya dan keluarga itu kebanyakan kita nontonnya Impact Talk karena kan pas jam-jam makan siang gitu, jam 12 kayak gitu kan. Jadi pas lagi pada santai kita bisa nonton bareng gitu. Iya. Kalau dari dia mengikuti Impact Kids setiap hari. Jadi ada renungan buat dia pribadi setiap paginya dan dia menikmati sih. Kalau saya biasanya Impact Talk ya. Siang karena memang waktunya istirahat gitu ya. Kalau saya mungkin semua, tapi nggak selalu setiap harinya ditonton. Morning Spirit pasti, Impact Kids karena suka nemenin dia, Impact Family sama Impact Talk walaupun nggak setiap hari gitu. Jadi semuanya saya suka. Kalau aku juga seringnya Impact Talk, terutama yang pas Jumat yang khusus anak muda. Aku juga sama Morning Spirit. Yang paling rajin di rumah kami itu anak-anak. Jadi pagi-pagi bangun, mereka cari renungan mereka, terus biasanya ada yang lain yang biasa mereka suka dengar, terus setelah itu biasanya mereka cari Impact Kids. Kalau kami yang gede malah enggak, paling siang Impact Talk. Kadang-kadang kalau anak-anak biasanya nyari sih jam 12 karena kita jam makannya jam 12, jadi sambil makan biasanya di setel, kecuali kalau topiknya benar-benar nggak nyambung, anak-anak nggak ngerti gitu. Ya udahlah gitu ya, lupakan. Tapi kalau yang mereka masih ketemu orang ngobrol-ngobrol, ini ada si A, si B, si C, ada om ini, tante ini, kakak ini yang datang. Biasanya mereka lebih tertarik kalau ada orang-orang yang mereka kenal gitu. Oh, hari ini siapa gitu. Terus mereka mau ketemu, mereka tertariknya ya itu kali kangen ya, kangen teman-teman, ketemu orang-orang gitu. Jadi nggak peduli anak kecil, orang besar, kalau siang tuh asal ada muka-mukanya itu mereka bahagia lah. Kalau pagi ya biasanya Impact Kids. Kalau orang tuanya? Saya sih kadang-kadang Impact Talks ngikutin tapi nggak premiernya. Jadi kan kalau premiernya kan jam di toko masih kerja. Jadi malam biasanya nemenin cuci piring. Tel Impact Talk. Kalau Morning Spirit, gitu. maaf ya Pak Iwan, kami punya menunya udah dari awal tahun. Bible plan-nya udah ngikut dari awal tahun, jadi nggak ngikut yang... Ya, nggak ngikut yang Morning Spirit, betul. Kita ngikut yang bacaannya udah langsung setahun gitu. Bukan setahun sih, pokoknya baca dari depan sampai belakang habis, dari depan sampai belakang habis gitu. Itu udah bertahun-tahun kebiasaan, jadi nggak ngikutin yang loncat-loncat ya. Maksudnya lepas renungan apapun, ODB atau apa kan loncat-loncat, ini separoh, itu separoh gitu. Kalau itu snacking lah, maksudnya bukan mainnya tuh pagi malam tuh nyambung. Seringnya bukan sering ya, maksudnya di antara di antara empat itu paling sering Impact Talk gitu, karena apa ya, kalau yang lain kan bisa dibilang tipenya renungan gitu kan, dan aku cenderung memang kalau renungan tuh lebih yang kayak baca Alkitab sendiri, baca tahunan gitu. Jadi kalau Impact Talk kan banyak pembicaraan-pembicaraan yang memang membahas kayak insight baru ya. Iya, jadi ilmu-ilmu baru gitu. Jadi itu sih yang aku lebih sering nonton gitu. Iya. Kalau aku suka nonton yang Selamat Pagi, Semangat Pagi yang itu.
morning spirit gitu ya, sama impact talk yang pasti. Kalau morning spirit tuh biasanya apa ya, mungkin aku juga sama kayak Afi, jadi renungan sendiri, saat teduh sendiri, tapi juga pengen gitu ya ngedengerin topik di hari itu, karena memang ini bocoran aja ya, karena aku juga yang jadi tim media yang mempublish sajian impact talk itu di media sosial, jadi itu tertarik gitu pas waktu ngedit iklannya gitu, langsung wah apa nih, tertarik gitu, jadi akhirnya aku tonton gitu, dan sangat memberkati sekali sih. Kalau impact talk yaitu tadi karena ada banyak hal baru, insight-insight yang mungkin sebelumnya nggak aku tahu gitu, lewat impact talk aku jadi tahu dari berbagai segi ya, soalnya impact talk waktu itu ngundang juga dari psikolog, terus ada tentang keluarga, macam-macam, ada tentang masak-masak gitu ya, lengkap lah gitu di impact talk, makanya suka. Dan kebetulan di jam yang kita free juga ya, jam makan siang, jadi sambil makan siang sambil nonton gitu. Ya memang kalau bicara jujur saya nggak rutin mengikuti, tapi beberapa impact talk saya ikut dan menurut saya itu sangat baik ya. Banyak pesan-pesan yang bisa kita ambil dari sana, dan itu untuk menguatkan kita, terutama ketika kita mungkin yang biasanya ketika masih onsite tuh dalam seminggu kita bisa dibilang 3-4 kali ke gereja gitu ya dalam seminggu gitu. Sekarang kan enggak. Jadi ketika ada impact impact talks atau impact kids macam itu sangat baik, dan ini menjaga ya setiap jemaat untuk punya asupan yang baik, asupan rohani, asupan firman Tuhan, karena ya dengan situasi kayak gini, apalagi sih kita dengan cara apa lagi sih kita harus menjaga kerohanian kita ya. Jadi ya berbagai cara memang harus ditempuh, termasuk dengan seperti impact ini ya, sampai impact ini, itu udah sangat baik sih. Kalau saya mungkin yang paling sering tuh ini ya, impact kids ya, karena kan dampingin anak untuk dengar itu gitu ya. Kalau saya lihat sih semakin kesini semakin baik ya gitu, dan kelihatannya pelayan-pelayan Tuhan untuk di Impact Kids ini juga mengembangkan dirinya juga gitu. Justru saya bersyukur gitu ya untuk guru-guru sekolah minggu yang setia untuk menyuguhkan Impact Kids ini gitu, juga untuk kayak untuk babang host kita gitu ya yang siang gitu, itu kan dan saya yakin pasti ada tim kreatifnya juga gitu ya. Nggak gampang loh menyuguhkan acara setiap hari gitu ya, yang ini topiknya apa lagi ya, hari ini apa, besok apa gitu. Tiap hari kan saya nggak bisa bayangin gitu. Jadi ya bersyukur gitu Tuhan memberikan ide-ide kreatif gitu. Oke, menurut saya sih udah bagus banget. Jadi memang kita terus kejar untuk biasanya kegiatan-kegiatan ada di gereja kayak gitu, kita kejar lewat online. Jadi apalagi kan misalnya kita upload ke YouTube kayak sekarang gitu, semua orang bisa tonton. Jadi ya pastinya udah bagus banget sih, jadi bisa menjangkau orang-orang yang mungkin nggak ada di gereja kita juga. Ya sebetulnya itu sih bagus gitu ya, ada impact ini, karena ya sesuatu yang diperjuangkan juga gitu untuk untuk tetap menjaga mendukung kerohanian jemaat gitu ya, tetap coba terhubung dengan impact atau impact talk juga gitu ya. Jadi ya yang melihat sih semua usaha ini sebetulnya nggak sia-sia gitu, dan justru malah bisa menjangkau lebih luas, lebih lebih lebar, lebih luas, lebih jauh dari yang kita bayangkan atau pikirkan gitu. Menurut saya bagus banget sih semua program yang dilakukan di Gereja Baptis Pertama, karena itu yang menjangkau bukan cuma jemaat kita, tapi juga dari luar GBP dan bahkan luar kota atau bahkan luar negeri, sama seperti SEAL online juga gitu, bisa menjangkau seluruh Indonesia. Jadi melihat ada banyak yang diberkati dengan program-program itu, sesuai dengan segmen tadi yang saya bilang,
juga bersyukur memang Tuhan juga sudah memperlengkapi dan menyiapkan orang-orangnya. Saya kagum sama Pendeta Iwan juga dengan morning spirit setiap hari luar biasa gitu. Itu kalau nggak hatinya nggak tertuju per Tuhan, kayaknya nggak akan bisa seperti itu gitu. Jadi, dan saya melihat ada banyak sekali yang diberkati lewat morning spirit gitu ya, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, lansia gitu. Dan ini menolong juga sih untuk orang-orang yang mungkin nggak banyak kegiatan di rumah, terutama yang mungkin lansia atau orang-orang yang memang nggak bisa keluar rumah karena keterbatasan kesehatan dan lain-lain. Ini sangat menolong memberikan gizi rohani kepada mereka gitu. Jadi bisa makan makanan-makanan bergizi rohani ya kapan aja gitu, mereka perlu tinggal cari dan setel gitu sih. Menikmati sekali, apalagi ketika saya mendengarkan yang pagi ya Pak Iwan, itu tidak hanya saya dengar sendiri tapi saya share ke teman-teman saya, ternyata teman-teman saya merasa sangat diberkati. Jadi bukan hanya saya saja yang diberkati, tetapi ketika teman-teman saya lihat baca, aduh terima kasih banget ya udah membagikan ini. Jadi setiap hari saya membagikan kepada teman-teman saya. Kalau Impact Kids banyak sekali anak-anak juga yang sangat terberkati dan mereka senang sekali mengikuti, walaupun kadang-kadang ada yang bilang aduh kurang mengerti ya, tapi kalau saya saksikan terus setiap hari menarik sekali, cocok juga buat anak-anak. Semuanya saya suka, apalagi ya malam juga. Itu bukan karena mertua saya tapi karena karena Ibu Susi. Ya, kami suka mendengarkan dan kami juga merasa sangat diberkati. Senang sekali. Ya, sajian rohani yang sekarang muncul, aku awalnya senang sih karena pengen kan gereja kita juga karena online, jadi walau cuman hari Minggu tok gitu kan. Biasanya kan kalau onsite ada seminar, ada jam doa, ada acara pokoknya PA gitu kan, Selasa persekutuan, terus PKMB segala macam gitu kan di gereja. Sekarang kan semuanya online. Terus kemarin awal-awal kan cuma hari Minggu tok sama hari Rabu kan jam doa. Terus karena sekarang ada program setiap hari, jadinya kayak bagus sih, jadi kayak memberi asupan rohani gitu kan. Terus aku senengnya tuh pagi sama malam ada gitu. Nah terus ya pas siang-siangnya ada Impact Talk yang cuman maksudnya bincang-bincang santai gitu, tapi memberi masukan yang menambah ilmu, itu bagus juga. Kalau pendapat saya itu luar biasa, itu pelayanan yang Tuhan bukakan, sama itu yang nggak pernah kebayang sebelumnya. Dan kalau saya ngelihat ya perlu ada dan perlu dimulai, bahkan mungkin kedepannya ini jadi yang utama dan jadi cara kita untuk jadi berkat buat dunia ini. Karena ya kalau yang saya dapetin dari salah satu talk show di radio, lagi itu pas lagi ngedengerin radio Maestro, saya sempat ngedengerin orang-orang itu kayaknya banyak ya yang stres akibat pandemi, banyak yang jadi bisnisnya hancur, banyak yang jadi luntang-lantung nggak puguh gitu, berkelana lah nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya pelariannya ke internet nyari segala macam. Akhirnya ya kita taruh dalam tanda kutip umpan-umpan di mana siapa tahu itu menyentuh hati mereka dan menyentuh mereka mulai bahwa ada Tuhan di balik semuanya ini, dan itu nggak sebegitu buruknya lah. Bahkan mungkin lewat ini kita jadi kenal Tuhan itu siapa, Dia yang punya kendali. Kita mah bukan kita supirnya, Tuhan supirnya mah begitu. Nah, impact ini ya ini jadi lahan pelayanan yang besar sekali sebetulnya, sangat berpotensi untuk menjangkau jiwa. Bagus, apalagi topik-topiknya banyak yang mengena kehidupan sehari-hari, luas ya. Siapa aja yang pas kena di situ ya kita doakan aja.
dan kan nanti terkait-kait itu tinggal ikut ibadah, dan ya pokoknya kenalkan bahwa ada Tuhan yang udah mati buat kamu. Itu yang nggak tergantikan gitu. Nah, untuk Impact Kids mungkin harus lebih serius ya. Maksudnya nggak bisa cuman kayak persiapan ngajar sekolah minggu biasa gitu. Memikirkan bahwa ini juga jejak digital yang mungkin masih akan didengar oleh anak-anak yang mungkin akan lahir 10 tahun lagi gitu. Jadi nggak bisa ya kita harus menanggapi dengan lebih serius, harus lebih selektif. Apakah benar yang kita bicarakan ini benar dari firman Tuhan? Walaupun itu buat anak-anak ya, tapi yang mendengarkannya kan tidak terbatas anak-anak, pasti orang tuanya juga ada di sekitarnya. Kalau yang masih kecil banget tuh kan orang tuanya yang bantu dengan gadget. Jadi jangan nganggap ini mah buat anak-anak 10 menit atau apa gitu ya. Justru ini kesempatan. Jadi harus benar-benar selektif, harus benar-benar dipilih, nggak bisa sembarangan. Bagus sih, bagus dan sangat membangun ya. Ya seperti Pak Arif tadi bilang ya, kita sangat berterima kasih atas semua pelayanan yang dilakukan oleh para pastoral dan para petugas ya kayak Erik, Eli gitu ya, yang yang sangat menguatkan jemaat di masa pandemi ini. Walaupun kita tidak bertemu, walaupun kita tidak bisa bersekutu di gereja, tapi kita tetap dapat makanan-makanan rohani melalui acara-acara yang disajikan oleh. Oke, kalau saya sih ini ya ya bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang mau melayani di keempat program ini ya, karena kan ini tayang tiap hari itu bukan sesuatu yang mudah pasti ya gitu. Jadi gereja kita sudah membekali jemaat sebetulnya dari pagi ya, dari morning spirit terus sampai malam impact family gitu kan. Sebenarnya nggak ada alasan untuk jemaat mengeluh gitu ya, kok gereja nggak berbuat sesuatu untuk mendampingi jemaat gitu ya, untuk menumbuhkan kerohanian jemaat. Kalau saya lihat sih gereja kita intens banget ya, dari pagi sampai malam gitu. Ada Impact Kids juga, ada Impact Talks siang-siang gitu. Jadi tinggal kitanya aja sih mau nggak gitu, punya waktu nggak untuk mengikuti semuanya gitu, karena sudah lengkap sih sebetulnya gitu. Jadi ya bersyukur dengan program ini gitu. Jadi walaupun kita di rumah aja, tapi kita masih bisa menikmati suasana gereja ya gitu. Karena kan orang-orangnya juga orang gereja yang ya kita jadi kayak ya terobatilah rasa kangennya gitu. Yang tadi Ferry bilang kan biasanya seminggu lebih dari sekali pasti kan ya, bisa 3 atau 4 kali gitu ke gereja, yang sekarang sama sekali nggak bisa, tapi karena ini disuguhkan tiap hari gitu, jadi ya bisa mengobati rasa kangen, dan bersyukurnya kerohanian jemaat juga bisa terpelihara. Ya, kalau saya sih nambahinnya, ya tetap semangat menjalankan itu. Kami bisa menikmati setiap apa yang sudah dipersembahkan ya lewat Impact ini ya. Bahkan beberapa kali kami seperti menunggu surprise ya, yang nggak pernah kepikir, yang tiba-tiba ada liputan ke luar dari studio ya, itu kan sesuatu yang wah ini tambahan lagi nih effortnya kan, harus bawa peralatan, harus timnya harus bahkan ada yang sampai keluar kota ya gitu, yang ke mana tuh, ke Sukabumi ya, seperti itu benar. Dari kami sih appreciate banget lah, sangat menghargai, itu upaya yang sangat-sangat baik, seperti itu sih. Lebih banyak sukanya daripada dukanya, karena ketika saya menceritakan atau ketika saya bercerita itu, saya juga sebenarnya sangat diberkati dengan topik-topik yang diserahkan kepada saya. Jadi ketika saya mempersiapkan, saya baca, ternyata saya juga sangat diberkati dengan topik-topik, dan saya sebenarnya juga terbeban agar setiap anak-anak yang mendengar agar mereka juga dapat terberkati dan juga mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau sukanya sih banyak ya, karena ngecobain hal baru gitu. Terus ya yang pasti yang topik-topiknya tuh yang aku suka juga, yang karena kan buat tim juga kan. Terus kalau dukanya sih hampir gak ada gitu, maksudnya mungkin pas awal aja karena baru pertama kali
ngecobain rekaman gitu. Jadi masih nggak tahu kita harus ngomong apa. Tapi kalau sekarang sih udah bisa. Puji Tuhan saya terlibat di Impact Kids, yaitu renungan pagi buat anak-anak dari Senin sampai Sabtu. Nah, bersyukur sih karena yang kebagian tugas tuh adalah guru-guru anak. Nah, guru-guru anak itu kan banyak ya, jadi seminggu tuh biasanya cuma sekali kebagiannya. Cuma kadang lupa, kadang lupa untuk rekaman awal-awal. Ketika awal-awal dicetuskan untuk Impact Kids itu masih rajin, masih semangat gitu ya. Lama-lama lupa jadwalnya sampai harus dikejar-kejar, mana jadwalnya, mana videonya. Itu sih suka dukanya. Ya waktu itu diajak untuk jadi narasumber di Impact Talk tentang membuat bisnis online di masa pandemi ini. Terus kami bersyukur sih bisa membagi-bagikan cerita pengalaman kami membuat bisnis online dan seru sih, maksudnya bisa ikut ambil bagian jadi narasumber di Impact Talk gitu. Ya pengennya sih emang rekaman langsung ya datang ke gereja, tapi memang karena kondisi pandemi seperti ini jadinya ya lewat platform Zoom gitu. Tapi tetap seru sih. Nah, untuk terlibat, ya pernah jadi narasumber di Impact Talk waktu itu, sempat 2 kali ya kalau nggak salah. Ya rasanya seneng aja sih gitu, kita bisa bagi ilmu, mungkin bisa jadi berkat juga buat orang-orang yang mendengar gitu. Jadi dari ilmu ya pastinya kan kalau bisa apa yang udah aku lakuin gitu kan bisa jadi inspirasi mungkin, atau bisa jadi jadi pengen belajar apa yang aku share di Impact Talk itu kan pasti seneng banget sih gitu, bisa bagi-bagi. Morning Spirit ini satu pelayanan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita sebetulnya ya. Saat mempersiapkan pertama di bulan kedua ya setelah COVID sebetulnya masih perjuangan, masih ada banyak kekurangan sana sini ya dalam persiapan khususnya saat rekaman. Puji Tuhan kalau sampai sekarang rekaman Morning Spirit semakin bagus. Persiapannya memerlukan waktu yang banyak lah ya, karena sesungguhnya itu seperti mempersiapkan khotbah ya, dan harus dipersiapkan tiap hari harus tayang Morning Spirit, dan sampai saat ini Tuhan menolong sehingga bisa ada tema-tema baru ya, kemudian bisa ditayangkan juga tiap hari. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, tolong doakan supaya Morning Spirit berjalan terus ya. Tidak tahu sampai kapan, tapi yang jelas sampai saat ini Tuhan sangat menolong kami ya. Kenapa saya bilang kami? Karena ada tim dalam membuat Morning Spirit ini, ada Erik, ada Eli ya, ada Debbie juga, dan juga ada Mbak Dwi. Pastinya didukung juga oleh peralatan-peralatan karena dukungan dari kita semua, dari jemaat ya, yang boleh mensupport sehingga pelayanan online Morning Spirit ini bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, perlu kekuatan ekstra dan hikmat bijaksana bagaimana mempersiapkannya, karena berarti saya juga harus tiap hari ya terus berkonsentrasi begitu untuk menyusun Morning Spirit ini ya. Tetapi sampai saat ini puji Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan dan hikmat bijaksana sehingga Morning Spirit itu bisa dibuat ya, dan juga direkam oleh tim yang ada di gereja yang saya sebutkan tadi. Kita bersyukur ya, dan doakan terus supaya pelayanan Morning Spirit ini bisa berjalan, dan yang terpenting sebetulnya memuliakan nama Tuhan.
Ya, morning spirit ini untuk kebesaran nama Tuhan dan memberkati banyak orang, itu yang penting. Ya, bukan untuk saya dan tim ya semata-mata, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan bisa menguatkan jemaat ya. Jemaat bisa dikuatkan dan setiap yang melihat, yang mendengar morning spirit ini bisa diberkati, bisa berguna lah morning spirit itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan yang dibesarkan. Ya, harapan saya keluarga-keluarga jangan bosan. Keluarga-keluarga supaya mengadakan waktu untuk berkumpul. Kalau mereka mengadakan waktu berkumpul, baik oma, opa, ya kadang-kadang memang tidak ada yang sendirian nontonnya, ada yang dengan keluarga, ada yang cucu, ada yang dengan anak cucu gitu ya. Saya harap mereka mengadakan waktu secara konsisten, semakin lama semakin akrab, semakin harmonis, karena mereka terus mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya kan singkat-singkat aja ya, supaya mereka ya dapat mengadakan waktu setelah renungan, mereka bisa berdoa bersama-sama, mereka bisa sharing. Terkagum ya, bukan masalah terkagum dengan apa yang sudah kita lakukan gitu, terkagum dengan apa yang Tuhan lakukan dan siapkan. Bahwa pertama kali kan pandemi ini terjadi, terasa komunikasi hanya satu arah dari gereja saja, lalu tidak ada kegiatan apa-apa, semua orang sibuk di rumah, nggak tahu ngapain. Nah, makanya, tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang membukakan ide, Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya. Jadi kesannya saya melihat bahwa memang Tuhan itu memelihara, Tuhan itu menjaga, bahkan Tuhan itu menyiapkan ya segala sesuatunya tepat pada waktunya lah. Dari segi tenaga, peralatan, kalau tahu kemarin kita kalau pernah nonton yang BTS atau behind the scene, itu banyak hal yang terjadi, tapi saya sangat terkesan bagaimana Tuhan itu menyiapkan segala sesuatunya, dari kemampuan setiap orang yang tadinya biasa cuman pakai komputer buat bikin buletin harus ngedit, dari yang cuman pegang pelayanan sound, pelayanan juga harus belajar lebih banyak lagi. Kita bagaimana belajar untuk bisa streaming online, itu luar biasa sih. Itu sih kesannya. Sebenarnya kalau harapannya seperti ini ya, seperti namanya sendiri, saya berharap bahwa Impact Talk sendiri bisa membawa dampak ke dalam kehidupan para pendengarnya. Dalam artian banyak hal terjadi di dunia, banyak suara-suara di dunia, banyak banyak hal-hal yang digaungkan di dunia, tapi nggak semuanya benar dan alkitabiah. Nah, bagaimana kita melihat apa yang terjadi di masyarakat, dan kita melihat bagaimana Alkitab menjelaskannya. Supaya kehidupannya berdampak. Itulah menjadi kerinduan terbesar saya buat Impact Talk sendiri. Jadi bukan sekedar ngobrol-ngobrol, tapi bagaimana kita belajar dari orang-orang yang sudah mengalami. Kita belajar dari orang-orang yang memang mendalami. Kita belajar dari orang-orang yang Tuhan pilih secara khusus untuk ada di bidangnya. Bagaimana kita memakai firman Tuhan untuk hidup dalam keseharian. Itu sih yang dirindukan sekali, dan bagaimana Impact Talk ini juga menjadi pemersatu bagi jemaat, mau yang di gereja baptis pertama atau dimanapun. Sebenarnya ini pengennya lebih luas sih, bisa menjangkau se-Indonesia, bisa menjangkau bahkan ke luar negeri, melihat apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan di sekitar sini, dan bagaimana kita bisa mendukung, membantu mengekspos, dan bisa menolong semuanya itu berjalan dengan baik. Itu aja sih. Kalau harapan yang didoakan dan diharapkan ketika awal kita memulai impact program, baik 4 impact program termasuk juga chit chat dan yang lainnya, sebetulnya itu adalah bagaimana kita bisa tetap terhubung di hari-hari ya, karena kalau kita ibadah hanya melihat online kan, setelah itu masing-masing melakukan yang lainnya. Kalau kita ada kebaktian di gereja, biasanya kita langsung pulang kan, karena ada kantin, ada apa, kita bisa bersekutu, dan persekutuan itu bisa dipupuk dengan indah. Nah, persekutuan itu agak sulit dilakukan ketika kita melakukan semua online ya, kecuali kayak pakai Zoom atau Google Meet. Nah, dengan demikian
inspirasi untuk mengadakan impact program itu supaya setiap hari tetap terada koneksi ya, walaupun koneksinya mungkin nggak bisa 100% dua arah, lebih banyak satu arahnya, tapi oleh karena itulah kita buka impact talk misalnya, biar orang bisa komen, orang bisa tanya, supaya ada interaksi setiap hari. Itu tujuan utamanya di situ. Sejujurnya aku sedih sih, karena biasanya di bulan November Desember tuh kan memang bulan-bulannya sibuk di gereja, karena kebetulan kita ulang tahunnya deket sama Natal gitu kan, jadi kayak persiapannya tuh biasanya iya bukan barengan, rangkaiannya biasanya satu kepanitiaan, satu penatalayan gitu. Iya. Sampai ke tahun baru biasanya. Iya, sampai ke tahun baru. Nah, terus di tahun ini ya gitu deh, karena online. Cuman ya bersyukurnya lagi-lagi aku punya kesempatan untuk melayani. Waktu itu aku bantu di beberapa soundtrack soundtrack background video di HUT gitu. Jadi masih aku merasa masih terlibat di dalam pelayanan HUT itu, walaupun nggak langsung datang ke gerejanya, karena kan waktu itu ada ibadah live streamnya kan, ada yang memang penatalayan yang datang secara offline gitu, dan aku nggak punya kesempatan itu, tapi puji Tuhan dikasih kesempatan di tempat yang lain gitu, karena aku yang membuat rangkaian acaranya. Jadi sejujurnya aku juga agak memutar otak gitu ya, bagaimana caranya supaya ibadah HUT ini bisa dikemas dengan menarik, bisa menunjukkan bahwa ini adalah ibadah yang spesial, ini ibadah HUT, beda dengan ibadah-ibadah online yang sebelumnya, dan itu tuh ternyata tidak mudah gitu. Kalau ibadah HUT kemarin, teman-teman editor juga lumayan berperan penting, karena ada beberapa part yang harus mereka edit sebelum akhirnya ditayangkan pada saat ibadah hari H. Biasanya rame gitu, dan tahun ini kita hanya melihat keramaian itu lewat video. Gitu, tapi waktu nonton bagian choir-nya gitu, aku sih terharu ya, karena melihat itu kan choir-nya dari berbagai usia gitu. Jadi terharu ngelihat semangat dari jemaat untuk masih rindu untuk melayani bersama-sama gitu, walaupun dari rumah, tapi mereka antusias banget untuk melayani di sebuah paduan suara virtual gitu, dan itu menyentuh banget buat aku, terharu deh liatnya gitu. Kita cukup menikmati ya, kita bisa perjamuan Tuhan juga bareng keluarga sendiri gitu kan. Selama ini kan nggak pernah terjadi ya perjamuan kudus, perjamuan Tuhan masing-masing di rumah gitu kan ya. Nah sekarang kita lakukan gitu, dan ada satu pengalaman yang luar biasa sih menurut saya. Jadi ada rasa memang segala sesuatu kan dimulai dari keluarga ya gitu. Jadi dengan kesempatan yang Tuhan berikan ini lewat HUT kemarin, adanya perjamuan kudus gitu di tengah-tengah keluarga, ya saya sih bersyukur gitu ya, bahwa dimanapun kita ditempatkan, walaupun kita online ataupun enggak gitu, nggak ada alasan sih memang untuk kita bisa mengenang apa pengorbanan Tuhan gitu ya. Jadi kita walaupun di rumah, kita masih tetap bisa perjamuan. Istimewa ya kalau saya boleh bilang. Kalau dari HUT kan kita melihat bagaimana perjalanan gereja kita ketika pertama kali baptis ini ada di Indonesia ya, lewat GBP ini. Nah sekarang kita lihat tiba-tiba di tahun ini semua berubah gitu kan ya. Saya yakin ini bagian dari sejarah perjalanan gereja itu sendiri, gereja kita ya, yang awalnya mungkin dirintis oleh beberapa orang misi, terus kemudian kalau kita waktu itu ada flashback bagaimana sejarahnya ya sampai saat ini, dan ini pasti di tahun ini juga akan menjadi catatan sejarah sendiri nih, bahwa kita tahun depan Kaleidoscopnya bahwa tahun ini nih pertama kali kita punya gereja online gitu ya. Itu saya melihat ini suatu perjalanan yang luar biasa yang Tuhan izinkan gitu. Dan kita lihat ada tim-tim kreatif yang mungkin ini juga perlu tercatat gitu, bahwa perlu tercatat dalam arti begini, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk apa, tapi bagaimana Tuhan peliharakan sehingga gereja baptis pertama tetap ada, dalam arti jemaat tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, hamba-hambanya juga, setiap pekerjanya, buat petugas-petugasnya semua
ada di dalam pemeliharaan Tuhan hingga saat ini gitu ya. Itu saya melihat itu sebagai suatu kemurahan Tuhan, sebagai sesuatu yang luar biasa Tuhan izinkan terjadi di gereja kita sepanjang perjalanan dari mulai pendirian sampai saat ini. Itu sih yang saya rasakan sesuatu yang luar biasa. Dan ini memang sejarah sih. Iya. Belum pernah terjadi kan? Belum pernah terjadi. Ini pasti bagian dari sejarah nantinya. Aku seneng sih, soalnya dibuat apa ya? Dibuat nggak biasa gitu sama kebaktian yang biasanya. Terus ada acaranya ya dibuat beda, terus lebih terkesan wah juga sih. Oke, jadi pengalamannya itu pastinya lebih ribet dari segi multimedia. Karena aku di multimedia jadi misal yang awalnya edit videonya paling kan video sejarah, terus ya video-video lain mungkin yang biasa-biasa aja gitu. Sekarang kita harus edit kayak misal ucapan dari jemaat-jemaat yang nggak bisa datang, atau kita kan nggak bisa ngumpulin terlalu banyak jemaat gitu. Jadi tapi tetap kita pengen semua jemaat ini tetap ikut partisipasi gitu. Jadi tetap meriah acara HUT-nya kayak gitu. Oke, sukanya itu sebenarnya lucu-lucu sih karena kan banyak anak-anak kecil gitu kan yang ikut ngucapin, terus senengnya juga banyak jemaat-jemaat lain juga, om-om, tante-tante yang ikut ikutin untuk ngasih ucapan. Jadi benar-benar kerasa banget jemaat itu terlibat meskipun kita semua nggak bisa semuanya datang ke gereja. Kita bersyukur ya gereja kita dapat melakukan perayaan ulang tahun walaupun melalui online ya. Itu tidak akan mengurangi rasa syukur kita dan keberadaan gereja kita, dan biarlah dengan ulang tahun gereja ini mengingatkan kita kembali bahwa kita harus melebarkan kerajaan Tuhan, menjangkau banyak jiwa walaupun secara online. Saya pribadi terlibat di bagian itu ya, bikin rekaman buat kur besar yang nanti digabung-gabung. Ya itulah salah satu choir virtual yang nggak pernah terpikir sebelumnya. Tapi kembali jadi perayaan sekalipun perayaan ulang tahun juga dikembaliin ke esensinya. Sebetulnya yang kita rayakan apa? Bukan ketemu, kumpul-kumpul, makan-makan. Ulang tahunnya jadi kembali lagi diajak nginget penyertaan Tuhan. Selama ini kan yang kemarin hari ulang tahunnya ulang tahun GBP ya. Kita ngelihat penyertaan Tuhan sejauh ini. Bisa sampai hari ini, bisa sampai umur 68. Koreksi ya kalau salah. Benar nih 68. Iya, ya itu kita ngelihatnya kembali semua kepada pemeliharaan Tuhan, dibalikin lagi. Kalau saya malah senangnya bukan yang HUT doang ya, tapi lebih kayak baptisan anytime. Maksudnya siapapun yang siap bisa dibaptis. Jadi bukan jeger di HUT-nya aja gitu, tapi bahwa kita merayakan sebagai gereja tahun ini kita baptisan tetap berjalan, bisa minggu kapan aja. Itu kan esensinya ya, bahwa ada orang-orang percaya yang baru yang menyatakan mengikuti Yesus, bergabung gitu. Itu yang saya senang ya, karena yang saya dengar ada juga yang akhirnya jadi berhenti karena yang dipikirkan kan ritual. Kalau dipikirkannya ritual kan jadi berhenti gitu, karena kegiatannya dianggapnya harus begini gitu. Tapi kalau kita melihat esensinya bahwa itu orang percaya mau menyatakan kan bisa kapan aja ya, malah jadi tiap minggu ada menjelang HUT itu kan beberapa minggu ada baptisan misalnya. Lalu perjamuan gitu. Kita nggak jadi terikat sama duduk berdirinya lah gitu ya, tapi bahwa kita mengingat penderitaan Tuhan Yesus di rumah dengan apa yang ada pada kita ya. Kalau sempat menyediakan dan membuat roti perjamuan tidak beragi yang serius gitu ya, silahkan. Tapi kalaupun sampai enggak terbatas atau sudah lanjut dan nggak bisa belanja ke tempat umum kan ya, terbatas misalnya dengan apa yang ada, saya sih malah seneng karena kita dipaksa kembali ke yang paling esensi. Cuman sebagai orang paduan suara tuh nggak berasa paduan suara gitu ya. Nggak itu kayak nyanyi solo digabung-gabung aja. Jadi saya cuma melihat ya yang sekarang harus benar-benar nyantel sama Tuhan dan benar-benar peka sama Tuhan tuh para editor. Karena semua yang ditampilkan, rasa yang ditampilkan,
nuansnya gitu ya, apa itu semua dari editor kan. Kalau saya mimpin KUR itu kan bisa tanda kutip agak menghasut gitu ya, maksudnya ini maunya begini nih, bagian begini begini, rasanya begini, kalau gini kan nyanyi masing-masing aja ya, rasanya apa segala macam jalan. Editornya yang harus peka gitu. Kalau saya sih kan waktu itu melayani, menari gitu, terus kan melatih tariannya, dan yang waktu itu yang aku kesusahan yang modern dance-nya karena itu kan gerakannya cepat, lagunya juga cepat, terus apanya senang bisa melayani Tuhan. Dari HUT itu ya senang sih ya bisa melayani dalam dance lagi gitu, karena ya emang udah lama. Kalau online kan nggak bisa. Terus ya seneng sih, maksudnya masih bisa merayakan HUT gitu, walaupun ya waktu itu datang sih, cuman memang berbeda dari biasanya gitu. Acaranya emang nggak semeriah kalau biasanya kalau onsite, jadi tapi tetap bersyukur sih karena walaupun nggak seperti biasanya masih bisa ngerayain HUT, masih bisa ngerayainnya bersama-sama gitu. Kalau saya juga merasa bersyukur sekali bisa merayakan, karena sebelumnya membayangkannya aduh acaranya seperti apa ya, karena harus online semuanya, tapi ternyata biasanya sih ngebayangin aduh udah sibuk dengan kantata hosana, kita biasanya sibuk setiap hari harus latihan, tapi sekarang ya bisa mensyukuri juga dengan menikmati karena gereja kita bisa berulang tahun walaupun di masa seperti saat ini. Kalau buat saya ya memang pasti sih sama dengan jemaat gereja baptis ataupun hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja baptis. Ini pasti pertama kalinya gitu merayakan hari ulang tahun gereja secara online setelah 25 tahun jadi anggota gereja baptis. Pasti biasanya kalau HUT itu rame ya, banyak acara, terus bisa makan bareng gitu selesainya gitu, menikmati melihat sejarah gereja baptis. Ya, jadi waktu itu saya diberi kesempatan untuk melayani di depan, memimpin pujian. Memang ada rasa sedih ya, karena biasanya kalau HUT kita meriah, terus bisa berkumpul bareng sama teman-teman, makan-makan bareng gitu. Tapi ini menjadi hal yang nggak bisa kita lakukan. Tapi dari sisi saya yang melayani di sini bersyukur karena kita tetap punya kesempatan untuk melakukan itu gitu. Meskipun memang hanya sebagian orang yang ada di sini, tapi kami sudah ini sih menyiapkan diri untuk bisa membawa suasana, terutama ucapan syukur untuk ulang tahun gereja kita gitu. Dan semoga itu memang dirasakan dan oleh jemaat, dan itu juga menjadi berkat buat jemaat. Jadi buat saya pribadi, waktu HUT itu saya nggak ikut ke gereja, saya nonton dari rumah karena waktu itu ada acara kampus. Dan bener sih ada rasa sedih gitu, dimana kita biasanya meriah gitu, tapi diadakan online. Tetapi buat saya pribadi tetap gitu, berkatnya tetap bisa dirasakan, melihat bagaimana penyertaan Tuhan buat gereja kita, dan sampai sekarang gitu Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap pelihara gereja kita, dan ketika perjamuan juga gitu, meskipun online juga gitu dan sendiri-sendiri, tapi tetap bisa mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus buat kita, bisa tetap merasakan berkatnya. Terima kasih. Kalau aku HUT ya main keyboard, ya sebenarnya biasa sih, maksudnya main keyboardnya biasa, tapi ya tetap diberkati maksudnya dengan acaranya, dengan ya lebih meriah daripada kebaktian biasanya, tapi nggak semeriah HUT tahun lalunya, cuman ya oke lah maksudnya untuk pandemi kayak gini. Terus kalau buat yang lainnya mungkin aku juga panitiain lomba berpacu dalam melodi. Itu juga unik, maksudnya kayak lomba kan biasanya onsite, terus kayak cepet-cepetan pencet tombol, terus rame-ramean ada supporternya, tapi ini sekarang online, jadi pesertanya pakai Zoom, terinspirasi dari STB juga ya, jadi kalau STB yang nonton terima kasih. Dulu ada CCA ya. Nah ya jadi Zoom pakai kuis, tapi ya bersyukur sih tetap
meriah meskipun tetap rame. Ya pesertanya tadinya berharap ada banyak, cuman ternyata ada 7 tim. Tapi ya 7 tim itu ya tetap rame-rame aja gitu. Apalagi jadinya nggak ada babak. Tadinya kan ada penyisihan, habis itu langsung sisa 5 tim. Tapi udah ini semua main dari awal sampai akhir. Jadi ya oke lah. Terus ya bersyukurnya itu sih bisa coba hal baru, dan ternyata itu juga jadi mendekatkan antara gereja-gereja, terutama orang yang main. Apalagi kan jadi banyak jemaat gereja BPD Jabar yang nonton juga kan, ya, ikut ngasih semangat di lombanya gitu. Kalau pas HUT kemarin, ya kalau diubah dari offline ke online, artinya ya ada yang harus nyiapin segala peralatan, juga persiapan untuk di streaming gitu kan. Dan kemarin aku tuh bantunya di belakang, dan ya nggak terlalu banyak bantu, cuman ngelihat orang-orang yang mempersiapkan peralatannya yang behind the scene, dan mungkin yang datangnya lebih awal daripada yang memimpin pujian. Dan ya terberkati melihat kerja sama satu sama lain untuk nyiapin semuanya. Itu sih. Ya biasanya seperti kebiasaan tahun-tahun lalu memang HUT itu dijadikan ajang untuk memperkenalkan tema tahun berikutnya ya, dan kita bersyukur tahun ini kita ada tema share gift ya. Gift itu kan bagaimana anugerah Tuhan di dalam Yesus saja dapat diterima oleh iman saja, dan itu harus dibagikan, kita berikan tantangan supaya orang bisa mempercayai itu ya. Berarti grace of God in Christ alone, by faith alone, jadi dengan iman saja. Terus ada tantangannya trust in Him, kita harus mengajak orang untuk percaya kepada berita Injil itu. Jadi itu adalah tema untuk tahun depan, di mana kita bisa share itu. Memang jadi kayak ada permainan kata ya, karena kalau share kan kita sering di handphone ada ya tombol share ya. Kita bisa share YouTube, kita bisa share Facebook, share posting Instagram, kita bisa share firman Tuhan, kita bisa share video yang kita bisa bikin sendiri. Bagaimana anugerah dari Yesus Kristus ini dapat dibagikan kepada seluruh dunia ya. Dan kalau kita sudah bisa kembali berkegiatan normal seperti dulu pun, kita tetap bisa melakukan baik secara digital maupun membagikan pesan dan kabar baik itu. Jadi supaya kita mengingat untuk tanggung jawab kita sebagai murid-murid Kristus, mentaatinya, membagikan kabar baik itu kepada semua orang dimanapun, kapanpun, siapapun yang kita jumpai, kita harus tetap bagikan itu. Jadi kalau tema share gift, inspirasi atau idenya seperti itu gitu ya. Nah kemudian untuk launching yang website itu juga kita perlu melihat ke depan. Jadi apa yang ada di dalam pemikiran kami adalah semua orang akan mencari informasi ya, mencari informasi. Dulu orang mencari informasi mungkin bisa datang ke gereja untuk bisa lihat buletin, nanti di situ ada informasi, ada poster-poster yang bisa kita sajikan untuk acara, untuk penjelasan. Nah, tapi sekarang ketika seseorang tidak bisa datang ke dalam fasilitas atau gedung gereja, tentu tetap harus bisa menemukan informasi tentang bergereja itu. Nah, salah satu yang dilakukan adalah dengan launching website yang sudah dirancang dengan baik. Orang bisa datang ke website itu dan bisa mendapatkan informasi, bisa mengikuti ibadah, bisa mengikuti sekolah minggu, bisa terlibat dalam pelayanan, bisa menghubungi baik hamba-hamba Tuhan bisa dihubungi maupun guru-guru sekolah minggu satu dengan yang lain bisa dihubungi lewat website itu. Jadi itulah kerinduan dan juga tujuan dan harapan kenapa kita mengadakan launching website pada HUT yang ke-68 kemarin itu.
Natal tahun ini sih jujur belum ada persiapan yang gimana banget sih. Biasanya iya sih baju baru kan kita mau ke gereja nih Natalan terus kita pakai baju apa ya gitu. Tapi sekarang kan mungkin nggak ada gitu ya. Mungkin kita bakalan online. Nah, jadinya mungkin aku bakalan persiapannya masak aja mungkin ya buat Natalan sama keluarga gitu. Nah, memang kita dari tahun ke tahun nggak pernah merayakan Natal dalam arti spesial gitu ya, maksudnya, oh Natal ya, kita mengucap syukurnya biasanya kalau kayak saya gitu, ya bisa libur panjang gitu. Pasang pohon beberapa menit yang lalu. Kayak kalau kita mau mendekorasi rumah karena biar bagaimanapun ini membuat untuk anak-anak itu kan memori ya, kita sedang memberi memori di dalam mereka dan tradisi yang baik untuk mereka mengingat Tuhan Yesus gitu. Bukan apakah Natalnya tanggal 25 Desember atau bukan, tapi ini adalah kesempatan untuk mereka punya tradisi gitu yang buat mereka nyaman dan bisa at home gitu untuk setiap kali mereka memikirkan hal itu. Jadi mau beberes ya mau ngedekor ya harus beberes gitu ya. Jadi mereka ikutan beberes, dengerin itu, terus saya sih kalau siang-siang saya set up mulai setel lagu-lagu Natal, instrumen, maksudnya suasananya juga dibuat gitu. Jadi karena tukang denger musik ya musik dibuat. Lihatnya di Alkitab sebenarnya gimana? Jangan kayak saya dulu taunya dari film, taunya dari gambar. Kartu Natal. Taunya dari cerita, padahal cerita guru. Ya tapi kan salah nggak? Dari Alkitabnya nggak begitu. Nggak begitu. Nah ya kita belajar sama-sama dari situ dan ya berusaha pokoknya ngasih kesan ke mereka betul supaya itu tuh jadi satu memori yang indah mereka sama Tuhan setelah kenal Tuhan. Dan ini tuh kita tanemin terus bahwa ya mumpung mereka masih bergantung sama kita, nanti pelan-pelan tuh mereka akan mindahin gantungannya ke Tuhan. Itu yang kita tuntun dari sekarang begitu, supaya mereka juga bisa lihat sendiri semua itu ada di Alkitab dan kita pakai itu untuk kompas. Jadi penuntun kita semua ada di situ. Kita balik ke situ. Jangan ngelihatnya dari luar, jangan ngelihatnya dari film. Benar-benar spesial ya, Natal yang spesial tahun ini karena banyak perbedaan situasi dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Di satu sisi mungkin sekitar kita juga banyak yang perlu perhatian karena dampak dari pandemi ini, seperti itu ya. Kita juga punya kesempatan untuk memperhatikan jemaat kita yang membutuhkan, yang terdampak dengan situasi ini. Ya kami dari tim ini juga ya tolong-menolong juga banyak hal yang perlu kita jadi perhatian khusus ya, seperti itu. Itu kan bagian-bagian yang mungkin sebelumnya bukan nggak ada, tapi dengan pandemi ini kan ada sesuatu yang kita perlu memperhatikan juga yang seperti itu. Dan saya melihat bagaimana keterlibatan jemaat untuk ambil bagian dalam hal ini juga cukup besar ya. Saya mensyukuri itu ada di lingkungan gereja yang punya kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan, seperti itu ya, yang untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan perhatian. Nah itu saya lihat kesempatan ini yang karena dampak dari pandemi ini berasa ya, dan di Natal ini kan mungkin kita juga karena belum tahu setelahnya akan seperti apa ya perjalanan ini, akan berapa lama. Nah sikap hati kita menyambut kasih Tuhan ketika mengasihi orang-orang siapapun ya. Tuhan datang ke dunia tanpa memandang bulu, tanpa memandang apapun latar belakang gitu ya, menolong orang yang membutuhkan. Nah bentuk kasih itu yang mungkin kita perlu kita jadikan juga bagaimana kita mau mengasihi orang-orang di sekitar kita ya. Kita udah dapat anugerah yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan kelahirannya dan datang ke sini untuk menyelamatkan kita ya. Nah kita dengan begitu juga bisa ambil bagian melakukan yang Tuhan inginkan ya di dalam kehidupan kita, yang Tuhan percayakan atau tempatkan di lingkungan sekitar kita nih.
Natal buat keluarga kami ini sih ya, apa namanya, dari tahun ke tahun sebenarnya persiapannya ya sama sih, gitu. Karena kan kalau untuk di dalam keluarga kami sendiri, ya karena memang di rumah aja gitu ya kan nggak ada perubahan jadinya. Jadi nggak ada sesuatu yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kalau untuk di keluarga sendiri gitu ya. Yang menjadikan berbeda itu ya itu sih, apa persiapan menjelang Natal ini di gereja ya. Kalau sekarang kan karena kita nggak bisa ketemu, kita harus online. Ya, saya pribadi sih nggak merasakan kesibukan lagi. Itu sih yang membuat berbeda. Saya sempat ngobrol sama suami dan anak-anak, sedih juga ya gitu. Tahun-tahun sebelumnya menjelang Natal tuh kita heboh di gereja gitu ya, dengan berbagai persiapannya. Sekarang enggak gitu. Itu aja sih yang membedakan. Tapi untuk keluarga sendiri sih nggak ada perubahan ya. Ya tetap seperti biasa gitu, ibadah keluarga sama-sama, Natal bareng gitu. Maksudnya ibadah Natal keluarga itu tetap dilakukan gitu. Yang menjadi kehilangan adalah persiapan Natal di gereja sebenarnya. Karena kita sama sekali dengan persiapan itu beda banget dengan sebelumnya. Balik lagi karena kita nggak bisa offline gitu ya, jadi mungkin lebih fokus ke ibadah keluarga sih, ibadah Natal keluarga gitu. Jadi ya karena kita nggak bisa kemana-mana, ya udah aja kita pakai waktu ini, kesempatan ini untuk memang ya family time gitu. Sebenarnya persiapan Natal tahun ini tuh lebih ke apa ya, lebih ke memperhatikan orang-orang di sekitar mungkin ya. Jadi kayak kita kita suka bikin kue, bikin roti, kita bikin terus dikasih juga ke opa oma, ke tetangga gitu. Jadi lebih apa ya, memperhatikan juga kebutuhan atau mungkin orang-orang di sekitar kita, dan kita juga nanti ada rencana untuk beribadah bareng Natal gitu ya sama opa oma, karena tahu juga opa oma mungkin sama kayak kita semua ya, merindukan ibadah offline yang rame-rame, sementara kan mereka cuma berdua di rumah gitu. Jadi pasti akan merasakan kesepian dan beda banget sama tahun sebelumnya. Jadi kita mau menemani, mau ibadah bareng gitu sih paling persiapannya. Terus ya biasa sih kayak nyiapin kado gitu ya, untuk mungkin cross kado sama teman-teman gereja dan juga keluarga sendiri gitu. Sama kayak tahun lalu sih nggak ada persiapan yang gimana-gimana, cuman lebih introspeksi diri aja biasanya di akhir tahun kan. Udah setahun nih nggak kerasa gitu, kayak dari Maret tuh udah loncat aja ke Desember gitu. Jadi kayak nih gue setahun ini ngapain sih gitu. Jadi lebih introspeksi diri aja sih. Terus aku inget-inget aja tahun ini udah melakukan apa, terus udah berguna nggak gitu tahun ini. Berasanya cuman loncat aja dari Maret ke Desember nggak ngapa-ngapain gitu. Tadinya rencananya kita akan berkunjung ke rumah keluarga yang di Jakarta atau yang di kota lain gitu ya. Tapi berhubung kondisinya tidak berkurang gitu ya, kondisi COVID-nya malah semakin parah, akhirnya diputuskan kita tidak jadi ke Jakarta. Akhirnya kita merayakannya di Bandung aja, sekeluarga, dan ya kita menikmati kebersamaan. Paling kita mempersiapkan hati kita bareng-bareng sih. Maksudnya untuk kembali lagi ngerenungin apa arti Natal, gimana kasihnya Tuhan sama kita, gitu sih. Terusnya paling ada acara keluarga bareng-bareng, mungkin kayak masak-masak bareng gitu paling. Yang biasa kami lakukan sebelum ada corona ini, kami biasanya beli baju baru. Nah, itu kebiasaan yang biasa kami lakukan. Tapi untuk persiapan Natal tahun ini, mungkin kita akan, ya waktu tahun lalu sudah mulai melakukan, kita akan berbagi kepada teman-teman atau orang lain yang membutuhkan.
Jadi seperti waktu itu Melody tahun lalu dia seharusnya dapat hadiah, tapi dia pakai hadiahnya itu untuk memberikan pada orang lain. Mungkin untuk tahun ini kami akan melakukan seperti itu lagi. Persiapan Natal tahun ini kan udah beberapa bulan menjalani maksudnya kayak ibadah juga online. Jadi ya memang maksudnya COVID-19-nya juga masih ada ya, jadi ya kita belum bisa kumpul, jadi yang memang berbeda. Dan kalau buat saya juga karena ada momen kehilangan Papa di tahun ini, jadi ya pasti berbeda, sangat berbeda. Tapi ya maksudnya tetap terus diingetin bahwa Natal itu adalah tentang Tuhan Yesus. Natal itu Tuhan yang datang untuk lahir dan untuk menyelamatkan kita. Jadi ya itu yang diingat gitu, walaupun merayakannya atau mengingat momen Natalnya ya berbeda dari sebelumnya. Ada harapan? Ada ya? Apa harapannya ya? Nggak tahu. Kalau nggak Tuhan keburu datang kan kita nggak tahu. Harapannya semoga Tuhan segera datang. Karena itu menyelesaikan banyak masalah. Bukankah demikian? Pengennya tuh balik ya onsite, tapi pasti bakal tetap online juga kan. Gereja kita nggak mungkin terkungkung gitu, karena online ini aku senangnya tuh jadi bisa ke dunia luar gitu kan. Nah jadinya harapannya tuh pengen gereja-gereja kita tuh lebih mengembangkan, maksudnya lebih mengembangkan talentanya, orang-orangnya mau gitu bekerja dengan hati gitu, jangan disuruh-suruh, jangan terpaksa. Terus pengennya ya terbuka gitu sama dunia luar, jangan di gereja doang. Ya maksudnya bisa menjangkau dunia luar. Harapannya pertama buat gereja dulu deh. Aku harapannya supaya bisa cepet ngumpul bareng nih gitu, karena aku sih ngerasanya lebih afdol kalau ibadahnya offline gitu. Jadi suasananya tuh lebih kerasa dan bisa ketemu teman-teman semua gitu kan. Bisa pelayanan bareng juga lagi gitu. Harapannya sih itu supaya cepet selesai lah pandeminya gitu. Kalau untuk diri sendiri sih ya pastinya biar improve lagi dari segi skill editing mungkin kayak gitu, supaya bisa terus support teman-teman semua di tim pelayanan. Semua kegiatan offline katanya tanah kasih. Ya kalau aku juga sama sih, ya berharapnya offline lagi bisa ya di gereja gitu. Sama. Pengennya offline, tapi kalau misalnya sampai masih harus tetap online ya berharapnya Tuhan terus perlengkapi dan siapkan orang-orang yang bisa melayani sih, supaya apapun yang perlu kita lakukan ya kita mau memberikan yang terbaik gitu buat Tuhan, nggak mepet, nggak asal-asalan, nggak dipersiapkan sekedarnya gitu, tapi mau memberikan yang baik buat Tuhan. Sebenarnya ini kayaknya harapan semua orang ya bisa balik lagi ibadah offline sih, tapi terlepas dari itu kalaupun memang masih harus online, semoga nggak kehilangan si rasa berkobar-kobar ketika melayani gitu walaupun harus online, karena gimana ya, kita kan nggak tahu ya masa depan kayak gimana gitu, tapi kita harus prepare untuk ya semuanya gitu. Kalau memang masih harus online entah sampai kapan ya berarti jangan sampai kita udah keburu capek duluan, terus jadinya pelayanannya tidak maksimal gitu, karena seharusnya bertemu nggak bertemu pun sama aja gitu esensi ibadah, harusnya kan kayak gitu. Tuh. Kalau dari aku, kalau untuk pribadi harapannya aku berdoa supaya
bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bisa jadi teladan juga, terutama buat adik-adik, terus bisa semakin jadi berkat gitu ya buat orang-orang, gak cuma dari perkataan, tapi dari sikap juga, dari perbuatan gitu. Harapan untuk gereja, aku sih melihat bahwa gereja kita ini semenjak pandemi justru semakin meningkat pesat gitu ya, terutama di dunia digital. Dan karena dunia ini memang sudah bergerak ke arah digital dan pasti akan terus bertambah pesat gitu ya perkembangan digitalnya. Jadi gigih gitu dan nggak berhenti sampai di pandemi aja, tapi bisa terus gitu meroket ya. Lanjutkan. Iya, harapan buat semua ya pada umumnya, buat Gereja Baptis Pertama ya, kerinduannya sih bisa ada waktu seperti sebelumnya ya, persekutuan bersama, ketemu muka seperti itu ya. Kita bisa, kalau kita bahas firman Tuhan atau belajar bareng di sekolah minggu, beda memang, tetap ya ada sesuatu yang berbeda ketika kita bertemu ya. Ada sesuatu yang nggak bisa tergantikan. Ya itu memang harapan-harapan sih. Tapi lepas daripada itu, kita tetap harus punya sikap positif untuk mensikapi, kalaupun kita nggak tahu nih sampai kapan ya, gitu ya. Seperti itu. Jadi itu harapan-harapannya ya, seperti ibadah online seperti ini tetap berjalan, kemudian hal-hal yang bisa dilakukan online dari gereja juga tetap bisa berjalan untuk mensupport kita-kita, dan juga ya kita juga mengajak jemaat pun tetap bisa mensupport nih gereja kita nih, karena ketika online ini ya saya melihat banyak hal yang perlu kita support dan bisa kita support sebetulnya gitu. Jadi ya mengajak juga lah ke jemaat semua, saudara-saudara kita semua untuk saling mensupport dengan situasi yang kita belum tahu sampai kapan dengan kondisi seperti ini. Ya satu sih, semoga ini semua cepat berlalu, pandeminya cepat berlalu gitu ya maksudnya. Rindu sama teman-teman gereja berkumpul bersama gitu. Jadi ya harapannya sih ya Tuhan memberikan kemurahan untuk semuanya boleh cepat berlalu, yang entah bagaimana caranya saya nggak tahu gitu ya. Yang pasti rindu bertemu saudara-saudara seiman di gereja sih gitu, dan juga aktivitas yang sebelumnya yang bisa dilakukan sekarang enggak gitu ya, saya rindu untuk bisa melakukan itu semua lagi gitu ya. Itu sih harapannya, supaya kondisi ini boleh cepat berlalu, kota kita juga aman ya, jadi kita keluar juga nggak paranoid gitu ya. Jadi ya doa saya sih itu sih, pandemi ini cepat berlalu. Pengennya sih persekutuan onsite lagi, karena kalau online itu biasanya kurang seru gitu, karena kan masalah internet lah gitu, waktunya nggak bisa. Kalau onsite tuh biasanya lebih seru lah gitu. Jadi pengen bisa ke gereja lagi, bisa persekutuan bareng lagi. Kalau saya sama, pengen sekali ketemu, udah rindu dengan teman-teman seiman, ingin rindu bersekutu bersama lagi, apalagi dengan anak di sekolah minggu, dengan anak-anak di KPBI. Mudah-mudahan mereka nggak lupa sama saya, karena mereka masih kecil-kecil kok di kelas asuhan. Kadang-kadang waktu itu saya ketemu melalui video call, dan anak kecil itu nggak mengenal saya karena udah lama sekali nggak ketemu. Jadi kerinduannya pengen sekali untuk dapat mengajar lagi di kelas sekolah minggu seperti biasa, tidak melalui online. Karena kalau melalui online susah untuk bisa melihat muka anak-anak itu ya, jadi hanya bercerita seperti umum saja. Tapi kalau di kelas bisa ketemu dengan mereka dan bisa melihat wajah-wajah mereka yang lucu-lucu. Oke. Aku juga mau beribadah onsite lagi, bisa main bareng teman, bertemu, ngobrol, dan bisa beribadah bareng. Ya, harapannya apa ya? Harapannya apapun
cara yang kita gunakan untuk ibadah dan juga untuk persekutuan bertumbuh, tujuan-tujuan kita akan tetap tercapai, bahkan mungkin lebih baik ya. Bagaimana kita tetap memuliakan Tuhan di dalam ibadah, baik di rumah maupun di gedung gereja. Bagaimana kita terus menjadi murid Kristus yang taat dengan cara kita terlibat dalam pemuritan, yaitu bagaimana kita mengajar ataupun kita belajar baik di kelas-kelas sekolah minggu, di kelompok-kelompok kecil. Sekali lagi, apakah ketemu secara on-site ataupun online, saya rasa itu tidak berubah ya. Jadi terus kita melakukan itu, dan juga harapan untuk terus menjalankan sasaran gereja kita untuk memuridkan segala bangsa tetap dilakukan dengan cara-cara baru, bahkan kita dapat melakukan itu. Jadi itu harapan tahun yang akan datang bisa seperti itu, walaupun kita harus fleksibel, bisa menyesuaikan, tetapi tujuan besarnya tidak berubah sama sekali. Ya, biasanya di tahun baru itu orang bikin resolusi ya. Nah, yang jadi lucu kan kalau resolusinya adalah melakukan resolusi yang tahun lalu gitu ya. Sementara resolusi tahun lalu adalah melakukan resolusi yang tahun lalu lagi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya enggak, itu bercanda. Jadi memang ada resolusi, karena tahun baru kan itu dianggap sebagai awal ya, sebagai awal, jadi ada harapan-harapan lah gitu ya. Ya, harapan-harapan untuk keluarga kita sih pertama, semoga nomor satu ya, semoga COVID ini cepat teratasi. Karena itu mempengaruhi banyak hal ya, mempengaruhi kondisi kita juga sebagai keluarga. Yang keduanya lagi, supaya kita semua tetap sehat, gitu ya. Keluarga kita semua tetap sehat, juga keluarga jemaat-jemaat yang lainnya tetap sehat. Lalu yang ketiganya lagi, supaya ada pertumbuhan peningkatan perekonomian untuk semua keluarga di Jemaat Gereja Baptis Pertama. Kami juga mendoakan untuk gereja supaya visi misi dari pastoral, jemaat gereja, semuanya menjadi semakin solid, visi misinya semakin kompak, visi misinya semakin bersatu, kesehatiannya semakin kuat, gitu ya, dengan situasi yang ada sekarang, gitu. Dan juga dalam implementasinya, semua jemaat gereja itu semakin kompak juga dalam melakukan ibadah, apakah itu online atau nanti sudah tidak online, dan juga melakukan PI, gitu ya. PI, karena kita kan pos PI dan cabang ada cukup banyak ya sebenarnya. Mungkin penjangkauan sekarang masih online, nanti juga kalau sudah teratasi COVID-nya, mungkin udah bisa lakukan kunjungan-kunjungan, gitu ya. Seperti itu. Jadi itu sih yang kita doakan untuk keluarga kami, dan juga keluarga jemaat-jemaat gereja baptis secara umum, dan juga untuk visi misi dan pergerakan penginjilan gereja. Kalau dari aku ya, supaya COVID-nya memang cepat beres, entah dengan cara apapun, salah satunya mungkin dengan vaksin itu, supaya kita emang bisa beribadah bareng-bareng, dan ya makin banyak orang yang kenal Tuhan Yesus sih, dan melihat kebesaran Tuhan Yesus. Maksudnya kita bisa lihat dari tayangan kebaktian, itu kan cukup banyak yang nonton gitu. Nah, berharapnya sih pada saat setelah pandemi ini selesai dan semuanya bisa keluar dengan normal, ya orang-orang itu tetap bisa ikut kebaktian dan datang beribadah bersama-sama gitu, gak hanya secara online. Semoga corona segera hilang, segera hilang dari dunia ini. Terus untuk Gereja Baptis Pertama tetap semangat, tetap tetap unggul melayani Tuhan, juga untuk setiap program-programnya semakin up to date. Wah, pokoknya keren lah. Berharap pandeminya lewat, berharap kayak gitu-gitu sih ada, tapi kembali kan ngelihatnya, diajak ngelihat esensinya apa. Jadi kalau saya harapannya gimana anak-anak tuh sudah lebih tiap hari sebetulnya, nggak cuma di tahun yang baru, supaya di tiap hari itu mereka punya pengalaman yang baru sama Tuhan, dan nanti mereka tuh punya pemahaman yang terus tumbuh, makin mengasihi Tuhannya tuh muncul di setiap, bukan lagi tempelan, tapi itu tuh ya muncul memang dari dalamnya begitu, bukan sesuatu yang dibuat-buat.
begitu makin dewasa harapannya ke anak-anak gitu ya. Sisanya ya Tuhan peliharakan aja. Kalau kondisi nggak tahu sih. Kalau dipikir detail, nanti stres. Iya. Maksudnya kita mau berharap pada apa kan nggak ada yang bisa diharapkan ya. Jadi berharap mah harapan apa tahun depan? Berharap kepada Tuhan. Iya betul. Berharap Tuhan segera datang. Sejujurnya ya memang itu gitu maksudnya. Kayaknya kalau Tuhan datang segera senang ya, Maranatha datanglah segera Tuhan gitu. Kayaknya senang ya ada pertemuan yang indah gitu. Nggak tahu, saya sih senang. Iya, betul. Berharap bumi lebih baik, Mada. Alkitab aja bilang nggak akan jadi lebih baik. Bumi akan lenyap dengan ini ya akan secara general akan makin mendekati akhir. Jadi ya nggak boleh berharap pada hal yang dapat hilang sih. Kalau gereja mungkin berharap tetap pada track yang betul. Jadi tetap pada visi misi yang dari Tuhan, tetap jalan pemuridan sebagai ya maksudnya dimuridkan dan menjadi murid Kristus dan memuridkan itu kan udah mencakup semuanya. Jadi kalau gerejanya tetap memelihara itu dan tetap fokus kepada Yesus, Tuhan yang akan memeliharakan yang lain gitu. Jadi ya berharap kita tetap berharap pada Tuhan. Gimana? Berharap kita tetap berharap pada Tuhan. Iya, complicated. Ya, begitu. Nah, itulah Kaleidoskop di Gereja Baptis Pertama tahun 2020 dan saya Babang Host mewakili semua tim Impact Talk dan tim Impact lainnya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun depan kita makin terus bertumbuh di dalam Kristus, menjadi dampak juga buat orang lain, membawa orang lain semakin mengenal Kristus. Saya Babang Host dan segenap kru mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami, keluarga Arensius, mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. New Year. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, duang sakbu duang pulo, anna salama tahun baru, duang sakbu duang pulo mesa. Puang Yesus tontong umpasake ki. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Merry Christmas and Happy New Year. Salam sehat selalu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terus mencurahkan damai sejahteranya di tahun yang baru ini dan juga damai Natal beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.